Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. Happy watching. Okay, let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mala Awalia. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 STKIP Syekh Mansur yang letaknya di Pandeglang, Banten. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang simple past tense. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen pengampu yaitu Miss Nenglia Hoiriah, MPD. Apa itu simple past tense? Jadi, simple past tense adalah salah satu bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang lampau atau sudah terjadi. Susunan kalimat simple past tense ini biasa ditemukan pada dongeng atau cerita-cerita legenda, karena memang fungsinya sendiri adalah menjabarkan peristiwa dahulu. Sebelum kita mengenai konsep simple past tense lebih dalam lagi, ada baiknya jika kita mengerti dan memahami dahulu konsep kalimat yang paling mendasar. Konsep kalimat dalam bahasa Inggris memang terbilang lebih rumit bila dibanding dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Indonesia, keterkaitan kalimat dengan waktu menjadi tidak terlalu kita perhatikan. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Yaitu ada perumusan atau rumus simple past tense. Nah, setiap tenses dalam bahasa Inggris itu pasti memiliki rumus. Untuk rumus simple past tense sendiri yaitu subject plus verb to plus object. Subjek di sini itu bisa memuat satu atau banyak orang, benda, hewan, dan lain-lainnya. Misalkan I, you, they, atau we. Misalkan nama orang Rina, Bayu, hewan, misalkan ayam atau kelinci, dan lain-lainnya. Selanjutnya ialah verb atau kata kerja. Berikut ini merupakan perubahan verb 1 menjadi verb 2, karena dalam simple past tense ini itu menggunakan verb 2 untuk kalimat positifnya. Contohnya di sini ada verb 1-nya walk, verb 2 walked, artinya berjalan. Played, artinya bermain. Verb 1-nya touch, verb 2-nya touch, artinya menyentuh. Verb 1-nya kick, verb 2-nya kicked, artinya menendang. Dan masih banyak lagi kata-kata dalam verb 1, verb 2. Selanjutnya ada fungsi simple past tense. Fungsi simple past tense yang pertama itu membicarakan kejadian atau sebuah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Akan tetapi,
tidak ada kaitannya dengan peristiwa saat ini. Contoh kalimatnya yaitu she wrote the letter on Sunday. Artinya, dia menulis surat pada hari Minggu. Nah, maksud dari contoh tersebut adalah kan itu on Sunday. Sunday-nya itu hari Minggu yang lalu. Jadi, tidak ada kaitannya dengan peristiwa saat ini. Yang kedua yaitu membicarakan sebuah peristiwa maupun kejadian yang telah usai dialami oleh seseorang. Contoh kalimatnya, Obama came to Indonesia last month. Obama pergi ke Indonesia bulan lalu. Artinya, peristiwa ini sudah dialami oleh seseorang, itu sudah selesai. Banyak contoh lainnya juga. Fungsi simple past tense yang ketiga yaitu untuk membuat sebuah cerita. Untuk contoh kalimatnya yaitu Donnie went to the market. Then Donnie looked for the clothes he needed. Donnie wore them and finally Donnie bought. Artinya, Donnie pergi ke pasar. Kemudian, Donnie mencari baju yang dibutuhkan, memakainya, dan akhirnya Donnie membelinya. Jadi itu termasuk cerita. Yang keempat, yaitu dapat berfungsi untuk membicarakan kebiasaan pada masa lalu. Contoh kalimatnya, when Ratna was young, Ratna visited Grandpa twice a week. Artinya, ketika Ratna masih muda, Ratna mengunjungi kakek 2 kali dalam seminggu. Jadi kebiasaan Ratna itu ketika masih muda, Ratna mengunjungi kakeknya 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya yaitu contohnya, Johan often made my young brother cry when I was killed. Artinya, Johan sering membuat adik laki-lakiku menangis ketika aku kecil. Jadi kebiasaan Johan itu sering membuat adik laki-laki menangis ketika kecil. Fungsi simple past tense yang kelima yaitu berfungsi untuk membicarakan fakta ketika masa lalu. Nah, di sini contoh kalimatnya ada 2. Yang pertama, Susilo Bambang Yudhoyono was our president. Artinya, Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden kita. Itu adalah fakta ya. Terus ada many countries made fortresses in the past. Artinya, pada masa lalu banyak negara membuat benteng. Dan itu juga merupakan fakta ketika masa lalu, artinya fakta itu terjadi di masa lalu. Selanjutnya ada ciri-ciri simple past tense. Ciri yang pertama yaitu predikat kalimat ketika dalam bentuk tenses yang satu ini maka selalu menggunakan preterior verbs atau sering kita sebut sebagai kata kerja bentuk kedua, seperti yang dicontohkan sebelumnya. Ciri yang kedua yaitu kalimat tanya pada simple past tense dibentuk dengan menambahkan kata did atau to be seperti was, were depan subjek. Sedangkan untuk kalimat negatifnya dengan menambahkan kata did not maupun to be seperti was, were, setelah itu ditambah dengan not depan subjek atau setelah subjek. Jadi untuk kalimat negatif dalam past tense ini menggunakan did not. Next ada time signal atau keterangan waktu simple past tense. Berikut ini adalah beberapa keterangan waktu yang sudah pasti
menandakan bahwa kalimat tersebut adalah past tense. Yang pertama ada a few minutes ago atau beberapa menit yang lalu, an hour ago atau beberapa jam yang lalu, yesterday atau kemarin, last week atau minggu kemarin, last month atau bulan kemarin, last night atau kemarin malam, this morning atau pagi tadi, this afternoon atau siang tadi, in 11945 atau pada tahun 1945, the day before yesterday atau kemarin lusa, when I was playing with Gembul atau saat saya bermain dengan Gembul. Jadi time signal untuk simple past tense ini yang sudah berlalu, artinya sudah terjadi di masa lalu gitu. Seperti itu. Dapat dipahami. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi simple past tense itu digunakan untuk membicarakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dari yang tengah itu present. Present itu artinya terjadi sekarang. Yang ke belakangnya ini past. Past itu masa lalu nih. Terus untuk yang depannya future. Future itu masa depan. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada contoh penggunaan kalimat simple past tense. Untuk contoh kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus verb to plus object plus complement. Ya, contoh dari kalimat simple past tense bentuk positif. Yang pertama yaitu seperti Dadang ate opor this morning. Artinya Dadang memakan opor pada pagi tadi. Itu kan sudah berlalu. Nah, subjeknya itu yaitu Dadang. Untuk verb 2-nya yaitu ate. Ate itu makan. Untuk verb 1-nya kan eat. Untuk verb 2-nya ate. Objeknya yaitu opor. Nah, this morning itu komplimennya. Terus ada yang kedua, I went to Gembul house yesterday. Saya pergi ke rumah Gembul kemarin. Nah, subjeknya I, verb 2-nya went, objeknya to Gembul house, rumah Gembul, komplimennya yesterday. Nah, yang ketiga, baby drank coffee last night. Artinya, baby minum kopi tadi malam. Nah, subjeknya yaitu baby, verb 2-nya drank. Karena verb 1-nya yaitu drunk, artinya minum. Objeknya itu kopi, komplimennya last night, tadi malam. Yang keempat, I touched that thing yesterday. Artinya saya menyentuh benda itu kemarin. Subjeknya I, kata kerjanya, verb 2-nya touched, artinya menyentuh. Objeknya thing, benda itu. Komplimennya yesterday. Yang kelima yaitu we kicked that ball this morning. Artinya kita menendang bola itu pagi tadi. Subjeknya itu we artinya kita atau kami. Untuk verb 2-nya kids cat itu dari kata kids, ya artinya menendang. Objeknya ball atau bola dan komplimennya this morning, pagi tadi. Yang untuk contoh kalimat negatif, untuk rumusnya subject plus did plus not plus verb 1 plus komplement, atau subject plus to be was atau were plus not plus verb 1 plus komplement. Nah, kenapa di sini gunakan not? Karena ini kalimat negatif. Contoh dari kalimat simple past tense
bentuk negatif. Yang pertama, Ronnie did not eat this morning. Artinya Ronnie tidak makan pagi tadi. Nah, subjeknya Ronnie plus did not plus verb 1, jadi eat. This morningnya komplimen. Yang kedua, I did not go to Gembul's house yesterday. Artinya saya tidak pergi ke rumah Gembul kemarin. Subjeknya I did not, verb 1-nya go. To Gembul house yesterday. Yang ketiga, Baby did not drink coffee last night. Artinya Bobby tidak minum kopi tadi malam. Nah, subjeknya Bobby plus did not plus verb 1-nya drink. Drink itu minum. Coffee last night. Yang keempat, Raisa did not sing her new song last week. Artinya Raisa tidak menyanyikan lagu barunya minggu lalu, sama seperti yang di atas gitu ya. Subjeknya Raisa plus did not plus verb 1-nya sing. Yang kelima, my dog did not run this afternoon. Artinya anjing saya tidak berlari tadi sore. Yang keenam, Bambang was not walk to my house this morning. Artinya Bambang tidak berjalan ke rumah saya pagi tadi. Yang ketujuh, they were not play football last week. Mereka tidak bermain bola minggu lalu. Selanjutnya yaitu contoh kalimat pertanyaan. Subjeknya did plus subjek, rumusnya maksudnya ya, did plus subjek plus verb 1 plus komplement plus tanda tanya, atau was were tambah subjek plus verb 1 plus komplement plus tanda tanya, karena ini kalimat pertanyaan. Nah, contoh kalimat pertanyaan simple past tense. Yang pertama, did Ronnie eat this morning? Apakah Ronnie makan pagi tadi? Nah, did nih plus subjek, subjeknya itu Ronnie. Verb 1-nya eat this morning dan tanda tanya jangan lupa. Terus yang kedua, did I go to Gembul house yesterday? Apakah saya pergi ke rumah Gembul kemarin? Yang ketiga, did Bobby drink coffee last night? Apakah Bobby minum kopi semalam? Tanya. Karena ini kalimat pertanyaan kan. Yang keempat, did Raisa sing her new song last week? Apakah Raisa bernyanyi lagu barunya minggu lalu? Yang kelima, did my dog run this afternoon? Apakah anjing saya berlari sore tadi? Yang keenam, where they play football last week? Apakah mereka bermain bola minggu lalu? Yang ketujuh, was I touch that thing yesterday? Apakah saya menyentuh benda itu kemarin? Yang kedelapan, were we catch that ball this morning? Nah, karena ini menggunakan verb 1. Apakah kami menendang bola itu kemarin? Oke, everyone. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.